Berpantun dalam matematika. Pergi mengajar ke dalam kelas. Kelas dibuka, terang dan jelas. Mari belajar teorema Pitagoras. Dengan seksama kita bahas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teorema Pitagoras. Teorema ini yang dikemukakan oleh seorang ahli matematika dari Yunani yang bernama Pitagoras. Dia yang pertama sekali menghitung hubungan antara ketiga sisi segitiga siku-siku ini. Sehingga diperolehlah rumus teorema Pitagoras tersebut. Baik, untuk mempelajari apa yang telah dilakukan oleh Pitagoras, kita saksikan dulu contoh penggunaan teorema Pitagoras dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, setelah kita menyaksikan tadi contoh penggunaan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari tadi, yaitu ada seseorang yang main ke layangan, dia bertanya bagaimana cara mengukur tinggi kelayangan tersebut. Nah, untuk itu kita coba bahas rumus Pitagoras ini. Pertama, kita gambar sebuah segitiga siku-siku. Yang pertama, yang panjang disebut dengan hipotenusa atau sisi terpanjang. Yang dua, ini adalah sisi siku-siku. Pada ketiga sisi siku-siku tersebut, kita gambar persegi. Nah, setelah kita gambar persegi tersebut, di dalam persegi kita buat lagi persegi yang kecil-kecil, yang kongruen atau sama dan sebangun. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara luas persegi yang terbentuk di setiap sisi segitiga siku-siku. Sekarang kita perhatikan uraian berikut ini. Pertama, kita ambil persegi yang pada sisi terpanjang atau hipotenusa. Kemudian yang kedua yaitu persegi yang ada pada sisi siku-siku yang pertama. Kemudian yang ketiga yaitu persegi yang ada pada sisi siku-siku yang kedua. Nah, selanjutnya kita hitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5 baris ke atas persegi yang kecil tadi. Kemudian hitung 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan. Ada 5. Kemudian berarti jumlah seluruhnya ini ada 25 buah persegi yang kecil. Atau 5 dikali 5. Kemudian kita hitung lagi yang persegi pada siku-siku. Yaitu 1, 2, 3 ke atas, 1, 2, 3 ke kanan. Atau 3 dikali dengan 3. Selanjutnya yaitu persegi yang ketiga 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ke kiri ke kanan jumlahnya juga ada 4. Atau 4 dikali dengan 4. Kemudian 5 kali 5 ini kita rubah dalam bentuk bilangan berpangkat. Demikian juga 3 kali 3, 4 kali 4. Sehingga menjadi 5 pangkat 2. Kemudian 3 kali 3, 3 pangkat 2. Kemudian 4 kali 4 adalah 4 pangkat 2. 5 ini kita ganti dengan A. Sehingga dia menjadi A pangkat 2.
Kemudian 3 ini kita ganti dengan B. Sehingga dia menjadi B pangkat 2. Kemudian 4 ini kita ganti dengan C. Sehingga menjadi C pangkat 2. Nah, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini yang disebut dengan rumus Pythagoras daripada segitiga siku-siku. Jadi setelah kita temukan rumus Pythagoras dengan kita uraikan dari persegi-persegi kecil pada sisi-sisi segitiga siku-siku ketiganya, dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa pada segitiga siku-siku yaitu luas persegi pada sisi hipotenesa atau sisi terpanjang sama dengan jumlah luas pada sisi siku-sikunya, atau kuadrat sisi hipotenesa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, setelah kita dapatkan rumus teorema Pythagoras, sekarang akan kita coba untuk menyelesaikan suatu soal dengan rumus tersebut. Ini ada sebuah pohon, ya, akan kita hitung berapa tingginya. Nah, ini coba perhatikan gambarnya. Panjang BC atau sisi terpanjang itu adalah 10 meter. Kemudian AB, jarak dari pohon ke titik B itu 8 meter. Lalu A ke C ini adalah tinggi pohon. Nah, kita gunakan rumus Pythagoras tersebut, yaitu AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, BC kuadrat itu adalah sisi terpanjang. AB jarak pohon ke titik B, kemudian AC adalah tinggi pohon. Kemudian AC kuadrat, BC kita ganti dengan 10, kemudian AB kita ganti dengan 8. Setelah itu 10 pangkat 2 100 dikurang 8 pangkat 2 64. Selanjutnya AC kuadrat sama dengan 100 dikurang 64 adalah 36. Kemudian AC kuadrat sama dengan 36 ini 2, yaitu AC pangkat 2 menjadi, kita ubah menjadi akar ya. AC sama dengan, nah pangkat 2 menjadi akar ya, 36. Hasilnya adalah dapat 6. Jadi tinggi pohon atau panjang AC adalah 10 meter. Nah, selanjutnya untuk menguji apa yang telah kita pelajari, sejauh mana kita bisa menyerap teori Pythagoras ini dan menggunakannya untuk menyelesaikan soal-soal berikut ini. Pertemuan ini, ketiga sisi, salah di ngomong nih. Action. Kalau tak perlu ngomong ya bapaknya ini kan? Tadi ngomong mana nih? 45. Salah gini. Buktinya belum selesai punya. Tahu ya. Yang pertama kita gambar. Apa tak mau? Baterai laptop nah. Aduh.